Untuk menghitung luas permukaan, saya sudah membagi menjadi dua bagian. Nah, di sebelah kiri saya pergunakan untuk membuat alas dari bangun ruang prisma. Nah, di sebelah kanan saya itu merupakan tampilan 3 dimensi yang nantinya akan memunculkan jaring-jaring dan bangun ruang prisma. Yang pertama, kita buat slider terlebih dahulu. Slidernya misalkan saya beri nama S, kemudian minimalnya saya isikan 3 dan maksimalnya saya isi 8 serta incrementnya saya isikan 1. Nah, mengapa saya mengisi minimalnya 3? Karena pada dasarnya pada bangun datar minimalnya adalah segitiga. Selanjutnya saya posisikan dulu slidernya. Kemudian kita buat alas menggunakan regular polygon. Arahkan pada titik 0,0 sampai dengan 4,0. Nah, akan muncul isian berupa vertis. Karena kita sudah membuat slider bernama S, maka masukkan S. Nah, akan membentuk segitiga karena S sama dengan 3. Mari kita uji coba dengan menggeser slider ke kanan, yaitu sampai dengan S sama dengan 5, maka alasnya berubah menjadi segi 5. Kemudian S sama dengan 6 akan berubah menjadi segi 6, S sama dengan 7 menjadi segi 7, dan S sama dengan 8 akan berubah menjadi alasnya yaitu segi 8. Pada kali ini saya akan menunjukkan dengan alas yaitu segitiga sama sisi, dengan panjangnya adalah 4 satuan panjang. Kemudian kita akan membuat visualisasi dari prisma dengan cara membuat slidernya lagi, yaitu diberi nama T. Nah, slider T ini akan melambangkan tinggi dari prisma. Minimalnya saya isi 1 dan maksimalnya saya isikan dengan 20 serta incrementnya saya isi dengan 0,1. Nah, increment ini merupakan pertambahan setiap kita menggeser slider ke kanan. Lalu klik OK. Selanjutnya visualisasikan prismanya dengan cara kita mengklik pada 3 dimensinya, lalu pilih gambar seperti piramid, kemudian pilih extrude to prism. Kemudian klikkan lagi pada dimensi 3-nya, lalu muncul isian altitude. Nah, pada altitude ini kita masukkan slider T yang sudah kita buat, lalu klik OK. Maka prisma dengan alas dan tutupnya segitiga serta tingginya sama dengan 1 satuan panjang. Karena T menunjukkan angka 1 dan S menunjukkan angka 3. Kita uji slidernya sama seperti tadi. Ketika kita menggeser ke kanan, maka prismanya akan berubah sesuai pergeseran slider. Begitu juga dengan tingginya. Ketika kita menggeser slider ke kanan, maka tinggi prisma akan berubah atau bertambah sebanyak 0,1. Kita akan menghitung luas permukaan dengan alas segitiga sama sisi dan juga tutupnya segitiga sama sisi, dan juga dengan tinggi prismanya adalah T sama dengan 3. Sebelum itu kita hilangkan akses dan plane-nya untuk mempermudah kita menunjukkan jaring-jaring dari prisma tersebut.
Nah, untuk membuat jaring-jaring, pilih net, lalu klikkan pada 3 dimensinya, lalu akan muncul jaring-jaring dari prisma tersebut. Kita perkecil agar lebih jelas, serta akan saya posisikan agak ke atas. Nah, seperti itu bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga dengan tinggi yaitu 3 satuan panjang. Nah, ketika kita memunculkan jaring-jaring akan muncul slider bernama A. Nah, slider ini menunjukkan langkah-langkah atau perubahan bagaimana dari yang mulanya adalah bentuk bangun ruang prisma kemudian menjadi jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Sama, cara pengaplikasiannya adalah kita menggeser slider ke kanan. Kemudian untuk mempermudah penghitungan, saya akan menyembunyikan terlebih dahulu bangun ruang prisma dengan cara menghilangkannya di kolom input, lalu menyembunyikan objek-objek yang sekiranya tidak diperlukan dalam penghitungan luas permukaan. Caranya dengan cara mengarahkan kursor pada bagian yang akan kita hilangkan, lalu klik kanan pada touchpad. Akan saya rapikan terlebih dahulu penataan slidernya agar tidak mengganggu. Nah, mari menghitung luas permukaan, tapi sebelum itu mari kita berikan pewarnaan agar dapat membedakan mana saja alas dan tutup serta selimut dari bangun ruang prisma tersebut. Alas dan tutupnya saya beri warna pink. Dengan mengganti pada menu color. Lalu selimutnya saya beri warna hijau muda. Dengan cara yang sama, lakukan pada semua bagian selimut. Nah, ketika pewarnaan sudah kita lakukan, kemudian kita dapat menghitung luas permukaan dari prisma, yang mana sebenarnya ketika kita mencari jaring-jaring dari prisma, kita sudah menemukan berapa luas permukaan dari prisma tersebut. Dari prisma tersebut tertera bahwa luas permukaannya adalah 49,86. Namun kita perlu mengecek kembali dengan cara klikkan pada 3 dimensi lalu pilih area, kemudian klik lagi pada 3 dimensinya, lalu lakukan secara berulang sampai dengan semua area terlihat luas permukaannya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita mencari jaring-jaringnya saja itu sudah menghasilkan luas permukaan dari
prisma tersebut. Nah, ketika kita mencari satu persatu dari area-area atau bagian-bagian dari prisma, maka sama saja bagian-bagian tersebut ketika kita menjumlahkan akan sama hasilnya, yaitu 49,86. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tombol-tombol dan juga input box agar kita tidak perlu menggambar kembali bangun-bangun prisma dengan alas yang berbeda serta tinggi yang berbeda, agar terlihat interaktif dan juga mempermudah kita dalam penghitungan baik itu volume, luas permukaan, dan sebagainya. Yang pertama, kita akan membuat tombol play dan stop dengan cara menggunakan menu OK button. Nah, kita memberi caption yaitu play, guna ketika kita menekan tombol tersebut, maka animasi dari perubahan jaring-jaring akan terputar atau terplay. Kemudian masukkan GeoGebra script-nya yaitu start animation. Karena slider jaring-jaring tadi adalah A, maka masukkan A, kemudian tanda koma lalu true. Kemudian klik OK. Nah, ketika kita tekan, maka jaring-jaring tersebut akan bergerak sehingga membentuk bangun ruang prisma kembali. Selanjutnya, kita akan membuat tombol stop yang ketika ditekan, maka animasi tersebut akan berhenti. Pada caption, masukkan stop, lalu GeoGebra script-nya seperti tadi, start animation, lalu masukkan A juga. Namun pada kali ini adalah false. Kemudian klik OK. Nah, animasi akan otomatis berhenti ketika kita menekan tombol stop. Saya akan menata tata letaknya terlebih dahulu. Nah, kemudian slider bernama A-nya kita sembunyikan saja karena kita dapat menggunakan tombol yang sudah kita buat tanpa perlu menggeser-geser slider A tadi.
Nah, ketika kita menggeser-geser atau memindahkan salah satu poin, maka luas permukaan dari bangun ruang tersebut akan berubah sesuai pergeseran dari poin yang sudah kita lakukan. Selanjutnya saya akan membuat input box yang mana dapat mempermudah kita untuk membuat bangun ruang tanpa harus membuat dari awal. Yang pertama, kita masukkan prisma segi N, yang mana input box ini mewakili dari slider S. Kita masukkan slider S, lalu klik OK. Kemudian kita juga membuat input box untuk tinggi dari prisma dengan cara yang sama. Kemudian yang kita masukkan adalah slider bernama T. Lalu kita juga akan membuat panjang sisi dari alas yang kita masukkan adalah poin dari R. Kita tata terlebih dahulu tata letaknya. Kita dapat mengatur ukuran dari input box dengan cara pilih style, lalu kita dapat memasukkan angka 5 agar input boxnya dapat diperkecil. Lakukan hal yang sama untuk tinggi prisma dan juga panjang sisi alas. Kemudian pewarnaan juga dapat kita atur untuk mempercantik tampilan dari input box yang sudah kita buat. Kita dapat mengunci masing-masing dari input box maupun tombol yang sudah kita buat agar lebih rapi dan nantinya tidak terjadi pergeseran ketika tidak sengaja kita memindahkan kursor. Kemudian kita dapat menyembunyikan slider S dan juga slider T karena kita sudah membuat input box yang mewakili dua slider tersebut. Untuk langkah terakhir, kita dapat melakukan pengujian apakah input box tersebut dapat berfungsi. Kita dapat memasukkan atau mengganti-ganti angka yang terdapat dalam input box. Nah, terlihat bahwasannya ketika kita mengganti prisma segi N-nya menjadi segi 5, maka otomatis jaring-jaring dari prisma akan berganti menjadi jaring-jaring prisma segi 5. Kemudian untuk tingginya pun juga sama.
Baik teman-teman, selanjutnya yaitu membuat volume dari prisma. Nah, di sini saya akan mengatur terlebih dahulu tampilannya menggunakan 3D grafik dan juga grafik. Oke, kita atur terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini aturannya sudah. Jadi untuk selanjutnya dalam pembuatan volume dari prisma kita gunakan langkah pertama yaitu slider. Nah, kita klik slider, kita klik di grafik, kemudian muncullah slider, kita beri nama N karena ini nanti akan digunakan untuk slider dari prisma segi N untuk minimalnya 3 dan maksnya kita misalkan 100 karena ini nanti prisma segi KN dan instrumennya 1. Oke, ini slidernya sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita ke ABC terus teks, kemudian kita klik di atas dari slider ABC teks, di atasnya slider tadi kita kasih nama prisma segi N. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita ke atur terlebih dahulu dari prisma segi N dan slidernya. Ini kita rubah tampilannya untuk membedakan ya, biar nanti dapat dengan mudah dibedakan sama tampilan yang lainnya. Kita kasih warna merah teman-teman. Nah, kita pin to screen supaya tulisannya tidak kemana-mana. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya kita ke poin, kita klik di 0,0 dan 3,0. Nah, untuk selanjutnya kita pilih poligon yang regular poligon, kita tarik dari titik A ke titik B, kita beri vertikesnya N. Nah, ini sudah berubah yaitu jadi bangun segitiga, segi 5, segi KN. Jadi ini sudah dapat kita klik, kita tinggal geser-geser mau segi berapa. Kita ke segi 5 saja ya teman-teman. Nah, ini segi 5 ya, ini sudah terbentuk. Untuk selanjutnya kita ke slider lagi, kita klik di bawahnya. Kali ini kita kasih nama T nanti untuk sebagai tinggi prisma, minimalnya kita 0,1 dan maksimalnya kita misalkan 20 saja ya teman-teman. Instrumennya 0,1 juga, kita klik OK. Nah, kita juga kasih nama, yaitu nama ini sebagai tinggi. Oke, tinggi, kita klik OK. Oke, kita atur tampilannya, kita rubah dulu warna dari slider tinggi ya teman-teman. Oke, kita atur terlebih dahulu. Kita kasih warna biru, slidernya juga biru. Nah, setelah dikasih warna biru, kita atur lagi ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kita ke tampilan dari 3D-nya. Kita akan menggunakan tingginya dari prisma. Jadi kita klik bagian segi 5 di 3D, kita pilih ke extrude to prims. Nah, kita klikkan lagi di segi 5-nya. Attitude-nya kita ketik P. Nah, ini tingginya sudah muncul ya teman-teman. Jika kita geser, maka tingginya akan berubah sesuai dengan slidernya. Nah, ini dari prisma
Jadi ini tadi dari segi 5 sudah menjadi bangun ruang prisma. Segi 5. Jadi sudah memiliki tinggi prisma dan juga membentuk bangun prisma. Nah ini tingginya kalau kita geser akan menyesuaikan ya teman-teman. Oke. Nah ini kita atur terlebih dahulu tampilannya supaya terlihat lebih jelas. Nah untuk selanjutnya yaitu kita akan ke slider, kemudian kita pilih input box, kita klikkan di grafik. Nah kita klik, captionnya kita beri tulisan prisma segi N. Jadi kita tulis prisma segi N, linknya kita pilih N sama dengan 5 karena tadi N sama dengan 5 termasuk prisma segi N, slider dari prisma segi N. Nah ini sudah muncul ya teman-teman, kita atur, kita rubah dulu, kita setting warnanya juga supaya tampilannya beda dari menu yang lainnya. Kita pilih warna orange, stylenya kita edit juga dari menjadi 5 supaya tidak kepanjangan ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah edit. Untuk selanjutnya kita buat lagi captionnya yaitu tinggi prisma, linknya tinggi tadi adalah T, jadi kita oke. Nah udah muncul, kita edit juga ya teman-teman, kita rubah warnanya. Nah kita setting pewarnaan color dan juga stylenya. Kita setting dulu ya teman-teman, kita rubah warna jadi hijau. Nah ini supaya beda dengan menu tampilan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi captionnya yaitu panjang rusuk kelas. Panjang rusuk kelas, linknya B, kita oke. Nah kita juga akan mengedit. Ini kita edit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah nextnya kita juga rubah menjadi 5 supaya tidak kepanjangan. Warnanya kita rubah menjadi warna ungu supaya beda dari menu yang lainnya. Oke ini sudah teman-teman, jadi kita lock dulu supaya tidak kemana-mana. Ini tingginya belum kita lock ya teman-teman, jadi kita pintu screen dulu supaya tidak kemana-mana. Nah ini kita hilangkan saja segi 5-nya, bukan dihilangkan tapi kita geser ke bawah, terus gridnya dihilangkan dan aksesnya dihilangkan supaya kita fokus ke bangun ruang prismanya. Nah ini tampilannya sudah jadi teman-teman. Menu prisma segi N, dari text boxnya ada tinggi prisma dan juga panjang rusuk kelas. Jadi ini bisa diganti sesuai permintaan soal atau sesuai soalnya. Nah ini kita atur terlebih dahulu tampilannya teman-teman. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa rubah misalnya prisma segitiga, maka bangun ruangnya akan berubah menjadi prisma segitiga. Begitupun 10, maka prisma segi 10, dan kita atur lagi ke segi 5. Tingginya juga jika kita rubah menjadi tingginya misalnya 7, maka dia akan menambah juga tingginya. Nah ini tingginya dari prisma juga akan berubah teman-teman. Tingginya prisma kita ganti 6 ya. Dan untuk panjang rusuknya kita bisa mengganti menjadi 7.
ini 7, maka dia akan berubah juga ya panjang rusuk alasnya. Oke, kita ganti 2 saja ya teman-teman. Jadi prisma segi 5 dengan tinggi prismanya 6 dan panjang rusuknya 2. Nah, untuk selanjutnya setelah dapat dirubah, kita akan pergi ke volume. Nah, kita klik di bagian 3D-nya, volumenya sudah muncul ya, volume dari prisma. Ini dari prisma segi 5, tingginya 6, dan panjang rusuknya 2, volumenya adalah 41,29. Oke, jika kita ganti prisma segi 6, maka volumenya juga akan ikut berubah ya teman-teman. Dan juga tingginya misalnya kita ingin 9, maka volumenya juga akan mengikuti sesuai dari soal yang diketahui. Nah, panjang rusuknya 3, maka prisma segi 6 ini volumenya adalah 210,44. Jadi nanti soal apa yang diketahui maka dapat ditentukan dengan ini. Ini slider juga dapat kita geser dengan begitu, kita geser, prisma seginya juga bisa, slidernya kita geser. Jadi menu tersebut dapat digunakan untuk mengetahui volume dari sebuah prisma. Jadi itu tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara volume dari prisma menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke teman-teman, sekian